Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Kembali kita di podcast Kabar Kita. Oh, kabar kita. Kita ngobrol ya. Oh iya. Oh iya. Ini sekarang ini sudah memasuki bulan Syawal 1443 Hijriah. Iya. Ada yang Selamat diucapin Hari nggak Raya Mbak Idul ke Fitri. saya gitu? Atau iya, saya iya. dulu ya ke jenengan. Iya dong. Minta yang ampaunya. yang lebih muda dulu. Emang tradisinya mesti begitu ya? Nggak Harus tahu. begitu ya, Bang? Nggak apa-apa. Selamat Hari Raya Idul. Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, ini Hari Raya Idul Fitri untuk kali ini lebih meriah ya. Insya karena Allah sudah begitu. endemi. Betul. Dan, kita sudah mulai agak longgar gitu ya untuk Betul. bersilaturahim. Iya, momentum untuk kita kalau dulu mungkin agak terbatas gitu ya. Tahun lalu gitu. Tahun Dibatasi lalu bahkan, dibatasi. Tahun lalu, tahun sebelumnya, tapi kalau sekarang ini lebih terbuka, banyak kesempatan untuk saling bertemu, saling jabat Alhamdulillah, tangan, ya. minta maaf gitu. Kalau habis jabat tangan harus tetap cuci tangan nggak? Hah? Tergantung. Jangan lupa hand sanitizer aja ya, Mbak ya. Iya, lebih Iya, aman. lebih aman. Amannya begitu. Iya. Nah, ini karena situasinya Lebaran gitu ya, kita ngobrol tentang halal bihalal. Nah, ini iya, tradisi itu. yang lekat banget sama Lebaran. Betul. Betul. Kalau Lebaran ya otomatis halal bihalal. Halal bihalal. Halal dimakan. Halal. Oh, enggak gitu juga. Kalau ngomong halal bihalal itu kan kayak berasal dari kata Arab gitu ya. Bahasa Arab. Benar. Iya dah. Sepertinya begitu Halal memang halal bihalal. bihalal gitu. Kalau nggak salah kemarin yang tersirat waktu kita sempat ngobrol sama Mas Dian itu ya, halal bihalal itu jadi antar kita sama-sama halal gitu. Oh gitu. Mungkin. Iya, jadi memang halal bihalal itu memang ada sejarahnya sebenarnya gitu Ada, ya. Yang benar. kalau saya pernah mendengar itu katanya apa benar enggak ini nanti kita konfirmasi ya. Benar apa halal bihalal itu yang pencetus pertamanya itu apa benar Kiai Wahab Hasbullah? Kalau saya pernah dengar sih. Iya. Tapi aku kayaknya ada data yang berbeda kali Berbeda. ya. Tapi aku nggak mau Iya. ngomong kan. Takut Boleh salah. ngomong. Karena memang sejarah itu kan bisa dari banyak sumber dan Betul. bisa jadi juga berbeda gitu ya setiap sumber yang Benar, menyampaikan benar. sejarah itu gitu. Iya, benar sekali. Masalah benar enggaknya kan wallahu a'lam gitu juga ya. Tapi paling tidak itu membuka wawasan kita tentang halal bihalal yang memang hanya terjadi di Indonesia. Nah, justru itu yang aku Iya. penasaran. Katanya sih cuman ada di Indonesia gitu ya. Ini lucu loh Mbak Edin ya. Kita melakukan halal bihalal itu kan sebenarnya juga tuntunan agama. Tapi di situ juga syarat tradisi. Betul. Iya kan gitu. Iya, Jadi iya. memang kalau Indonesia khasannya itu perpaduan antara agama dan juga tradisinya itu Kalau sudah melekat tuntunan- banget gitu. Iya betul. Kalau tuntunan agama itu mungkin lebih ke silaturahimnya ya. Iya, benar. Kalau halal bihalalnya sendiri itu kan memang hanya kalau kita lihat di negara-negara selain Indonesia yang notabene mereka banyak atau banyak yang beragama Islam itu tidak ada tradisi halal bihalal kan? Nah, Kayak Arab itu kan nggak ada ya. Iya, nggak ada. Malaysia itu Betul. apa ada halal Iya. bihalal kecuali kalau orang Indonesia yang di Malaysia itu. Komunitas gitu ya. Kemudian bikin iya. apa namanya selebrasi. Kok selebrasi ya? Momentum begitu. Momentum iya, halal pas pada bihalal saat gitu. Lebaran. Nah ini daripada ngobrol ngalornya itu Iya. nggak jelas. Yang benar yang mana gitu ya. Tapi ini juga kita coba untuk konfirmasi dari sisi yang mungkin lebih tahu dan lebih banyak menelusuri sejarahnya. Gitu. Iya. Ini kita akan menghubungi Pak Anang, Ustadz Anang Firdaus. Ustadz Anang Firdaus. Atau lebih lengkapnya Ustadz Dr. Anang Firdaus. Yep. MPDI ya. MPDI. Iya, betul. Iya. Beliau ini adalah dosen Unhas juga. Oh, bukan Lalat. Oh iya Lalat. Dosen Ma'had Ali dulu di Unhas. Oh. Tapi sekarang sudah di Ma'had Ali. Oh iya sekarang di Iya, Ma'had Ali. di Nah, Ma'had itu Ali Tebu kemudian Ireng. penulis buku
Karomah Sang Wali. Karomah Sang Wali. Iya. Itu menceritakan sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan juga dulu pernah cerita. Adlan Ali, Kak. Adlan Ali. Kiai Haji Adlan Ali. Itu dulu Iya. pernah kita wawancara juga sebenarnya. Iya, kalau nggak salah kemarin juga baru launching gitu. Ini entah kelanjutan dari buku Karomah Sang Wali atau melengkapi data-data yang sekiranya ini ada temuan baru tentang beliau Kiai Adlan Ali begitu. Beliau produktif lumayan ya. Jadi ada buku barunya yang baru diterbitkan. Iya. Dan selalu mengisi secara rutin podcast di Betul. Radio Suara Temuyirang. Oke, coba kita hubungi. Kita hubungi beliau langsung ya, biar nanti kita dapat informasinya. Kayaknya menarik juga terkait dengan fakta asal usul halal bihalal Tentang itu. halal bihalal. Jangan lupa dipakai headphone-nya. Oh iya. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inje. Nah ini kami sudah tadi ngobrol panjang lebar Pak tentang halal bihalal. Tapi sebenarnya ada yang paling minat dan tertarik untuk mengetahui asal usul ini Mbak Erin, Pak. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Anang. Salam ya Pak. Oke, masih ingat sama saya ya Pak ya? Oke, insya Allah masih Enja Pak Anang. 2014 ya. Oke, lagi santai tidak ini? Oke, alhamdulillah. Atau Semoga lagi kapan-kapan bisa join di sana lah. Insya mudah-mudahan. Nah Pak Anang, ini kita hari ini ngobrol tentang halal bihalal. Kalau saya baca itu kok banyak versi ya tentang halal bihalal ini. Ada yang versi ini. Gitu. Nah, sebelum ngobrol tentang versi halal bihalal ini, sebenarnya kata halal bihalal itu sendiri itu maknanya apa sih Pak Anang? Ya, kalau kita lihat kan memang halal bihalal ya dari Arab ya, serapan dari Arab, bahasa Arab halal, halalun bihalalin. Nah, kata halal bihalal ini memang menjadi sebuah istilah yang sangat populer di Indonesia ini kan. Nah, yang dipopulerkan oleh Kiai Wahab Hasbullah. Ya. Nah, cuman pada kemunculannya itu ternyata memang istilah itu mendapatkan kritikan dari Kiai Bisri. Kiai Bisri Bangkir. Pada saat diputuskan itu? Ya, jadi secara terminologi, secara istilah itu kan sebenarnya juga agak rancu ya, halal bihalal. Kehalalan dengan kehalalan. Ini maksudnya apa? Apakah ini bab tijarah, bab apa? Baik jual beli atau yang apa gitu. Nah, lalu Kiai Bisri menawarkan istilah yang lain, yaitu istilah istighna ul aid, karena memang ini adalah suasana Aid, Idul Fitri ya. Jadi untuk menghormati Idul Fitri ya cukuplah dengan Idul Fitri. Gitu. Nah, cuman akhirnya dilaporkan ke Kiai Wahab, sudah nggak usah, ini sudah kadung populer, ya udah biarin saja, kan esensinya juga sama gitu. Gitu. Halal ya, dan bihalal. ada juga yang karena ini kan adalah istilah yang memang ada dasarnya, dasarnya itu kan dari hadis Nabi Muhammad, maka indahu madlamatun li akhihi, ya kan. Siapa yang punya suatu hal yang berupa kezaliman bagi muridnya, bagi saudaranya itu kan, lalu disuruhnya kan fal yatahallal minhu. Nah, maka harusnya minta kehalalan darinya, gitu kan. Nah, makanya terus akhirnya fal yatahallal minhu dijadikan diambil akar katanya halal kan, hingga jadi istilah halal bihalal. Ada pula yang mengistilahkan istihlal, minta halal, sebagaimana hadis itu. Cuman istihlal ini lantas karena orang awam banyak yang bilang gitu, jadinya istiqlal, masih istiqlal. Oke. Nah, akhirnya ya hingga saat ini
hingga saat ini itu kita sudah populer dengan kata halal bihalal. Iya, iya. Nggih. Dan ini tak hanya terjadi di Indonesia sebenarnya Pak Anang ya? Iya, Halal, iya. tradisi halal bihalal ini hanya di Indonesia. Kalau di Arab Iya, atau di negara yang lain hanya di Indonesia. bagaimana? Di Arab sebenarnya kalau tradisi ada, cuman istilahnya itu Istilahnya memang tidak berbeda. pakai halal bihalal. Nggih. Iya. Iya, iya. Istilahnya ya silaturahim ya. Silaturahim. Mm-mm. Oh. Iya. Iya, iya. Jadi kalau di sini kan halal bihalal biasanya rombongan ke tetangga. Nah, itu juga halal bihalal ya. Nah, ya. Iya. Iya. Ya kan orang Indonesia kan suka apa ya? Seremonial gitu. Iya. Suka acara Guyup-guyup. ngobrol. Pak Anang, kalau saya baca itu memang pencetus pertamanya kayak Wahab Hasbullah ya. Nah itu karena kalau saya baca ya karena ada momentum yang pada saat itu karena ada disintegrasi bangsa ya. Nah itu kemudian Kiai Wahab Hasbullah dipanggil. Ini ceritanya bagaimana Pak Anang? Iya, itu sekitar tahun 46 ya. Okay. Sekitar tahun 46 di situ kan memang setahun atau tahun di mana Indonesia ini membentuk kabinetnya. Okay. Banyak tarik ulur, banyak kelompok, banyak pemikiran, banyak ideologi yang ingin dimasukkan atau yang ingin dijadikan sebagai ideologi negara. Dan itu masih banyak perdebatan sehingga susunan kabinet itu sebenarnya juga jauh-jauh hari kan sudah diumumkan oleh Bung Karno kan. Salah satu Supriyadi yang akan diposisikan sebagai Menteri Pertahanan, tapi hingga pada saat yang ditentukan ternyata nggak hadir. Artinya di situ masih ada nama-nama yang bongkar pasang sehingga hal ini itu mengakibatkan ya disintegrasi, mengakibatkan tarik menarik. Nah hingga pada saat negara ini belum masih ngotot gitu, akhirnya Kiai Wahab itu mengusulkan ke Bung Karno, ya udah diadakan aja halal bihalal untuk mencairkan suasana karena momennya pas Ramadan, pas Idul Fitri gitu ya. Iya. Nggih. Ini berarti kan kalau tadi disebutkan apakah Yai Wahab sebagai pencetus halal bihalal itu Pak Anang, atau ada mungkin makna lain atau gimana ya? Bukan pencetusnya atau gimana beliau itu? Ya sebenarnya kalau secara kronik itu sebelum kemerdekaan di majalah Suara Muhammadiyah itu sudah ada istilah itu. Sudah ada istilah itu di sudah majalah. ada. Iya, di majalah Suara Muhammadiyah. Halal bihalal itu menjadi masih dengan ejaan lama ya. Saya beberapa waktu lalu cek itu ternyata memang istilah itu sudah ada di sebelum 46 ya. Artinya belum kemerdekaan. Iya, Cuman belum dipakai gitu Pak Anang. Cuman waktu itu belum dipakai istilah halal bihalal itu ya. Iya, belum dipakai secara masif ya. Belum dipakai secara masif. Itu hanya sebatas istilah. Dan ketika teman-teman saya di pemerhati manuskrip kuno, itu ternyata saya juga kaget, ternyata di manuskrip peninggalan pasca Wali Songo, itu ditemukan istilah halal bihalal, dan itu masih menggunakan beluang ya, menggunakan kertas beluang yang kuno. Berarti sebenarnya itu udah ada lama banget istilah itu ada gitu ya. Itu kalau di manuskrip itu diperkirakan kisaran tahunnya berapa Pak Anang? Zaman Wali Songo. Ya kalau Wali Songo, Wali Songo perang Jawa misalnya, perang Jawa itu di abad 16, ya sekitar itu abad 15, abad 16. Tapi Pak Anang, tradisinya kan memang sudah ada ya. Cuman mungkin penamaannya itu dicetuskan pada saat Kiai Wahab Hasbullah gitu. Apa salah? Iya.
Iya. Loh, penamaannya itu Ya kapan? karena gimana, Mbak? Penamaan halal bihalal ini kan pada saat Yai Wahab Hasbullah itu ya. Cuman tradisinya kan Iya. memang udah lama gitu. Tradisi silaturahimnya itu ya. Ya sebagaimana NU kan ya. Jadi NU sebagai tradisi itu kan sudah lama. Di Indonesia ini sudah lama sejak Islam masuk Indonesia. Setelah itu diorganisasikan, diformalkan tahun 26. Nah, sama dengan halal bihalal. Tradisi itu juga sudah lama ada di Indonesia. Cuman penamaannya saja yang penamaan tentang halal bihalal itu yang akhirnya populer ketika Bung Karno menggunakan istilah itu. Ya kan biasa ya ketika tokoh nasional, tokoh bangsa, apalagi orang nomor 1 Indonesia lantas menggunakan istilah itu halal bihalal, maka istilah itu pasti akan jadi populer, sangat populer di Indonesia. Iya, walaupun pada saat itu juga sempat ditentang oleh Yai Bisri. Iya. Tapi ritualnya sama ya Pak Anang ya? Ritualnya sungkem gitu ya? Iya, ritualnya sungkem. Ya sebagaimana ada Jawa lah ya. Kan beberapa ada Jawa itu yang termanifestasi dari ajaran-ajaran Islam. Ya sebagaimana sungkem. Nah, kita lihat saja banyak sekali foto-foto ya seperti Bung Karno itu kan ada foto sungkem dengan ibunya dan lain-lain. Artinya ketika Bung Karno itu seorang Jawa, seorang panganut tradisi Jawa lah, maka sebenarnya di Jawa yang Islam itu sudah ada halal bihalal yang awalnya itu mungkin hanya skup keluarga ya, keluarga kecil, lalu menjadi keluarga besar, lalu oleh Bung Karno dinaikkan jadi satu kabinet atau yang mewakili bangsa Indonesia gitu lah. Kalau doanya, dan ini kenapa Pak? Gimana? Kalau doanya, nah ini kalau doa saya kira tidak ada doa yang spesifik ya, karena halal bihalal itu ya hanya momen untuk saling memohon keridhaan, saling memohon untuk dimaafkan atas kesalahan-kesalahan. Dan ini yang ditentang Kiai Bisri kan sebenarnya untuk meminta maaf kan tidak harus nunggu Lebaran. Iya, jadi memang orang kalau rekonsiliasi meminta maaf itu nggak harus nunggu Lebaran. Iya, nggak usah nunggu momen gitu. Ya, iya, nggak harus ada undangan halal bihalal gitu. Tapi ya jadi begini aja. Bisa kalau orang Jawa ini ngaturaken sedaya kalepatan. Ada yang minal aizin faizin. Nah, gitu kan. Mungkin ada doa dulu, mungkin ada doa kalau yang lebih cocok ya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya kan. Minal aizin wal faizin itu kan memang adalah doa saat Nabi Muhammad pulang dari peperangan ya, perang Khaybar kalau nggak salah itu, karena memang umat Islam ini mendapatkan kemenangan yang sangat besar, terus doa minal aidin, artinya orang yang kembali di sini tuh awalnya kembali dari peperangan. Wal faizin, orang yang faiz yang menang itu ya menang dari peperangan. Lantas ini dipakai minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, dipakai untuk doa waktu hari raya, karena ulama kita hari raya Idul Fitri itu diidentikan dengan kemenangan, sebagaimana kemenangan peperangan secara fisik. Kalau di puasa ini kan peperangan secara psikis mungkin ya, secara nafsu mental. Iya. Jadi biasanya salah satu tradisi juga ada open house. Halal bihalal open house. Istilahnya jadi bahasa Inggris nih. Oh iya benar. Ada open house juga. Itu salah satu gabungan dari halal bihalal. Kalau Pak Anas setuju nggak tidak? Ya sebenarnya setuju saja, karena
apa kontennya itu Iya, isinya kan sebenarnya tujuannya, udah Pak. sama. Iya. Oke. Mirip tapi ya. Meskipun begitu kan juga halal bihalalnya kan masih tetap populer ya, Iya. lebih populer daripada open house. Anjay. Saya kira kalau open house itu pejabat-pejabat saya kira. Iya. Kalau yang kita itu kan ya halal bihalal. Iya. Tapi ada juga makna gitu ya Pak. Kalau halal bihalal itu harus ada seremoni khusus gitu. Bukan berarti kalau kita berkunjung ke tetangga itu nggak masuk kategori halal bihalal, tapi harus ada kayak pertemuan keluarga besar gitu. Sekarang mungkin ada yang itu begitu jadinya maknanya gitu. Benar. Ada penyempitan makna gitu. Iya, padahal Yang kita ketemu awalnya aja dulu. juga halal bihalal. Iya. Oke. Halal bihalal itu sekarang oleh kalangan milenial itu kan halal bihalal ya, kosong-kosong ya. Gitu. Jadi halal kosong, bihalal dan kosong. Warga plus 62. Iya. Oke, ada tambahan Bu? Mungkin Pak Anang mau mengucapkan Lebaran. Iya, saya pribadi mengucapkan selamat menunaikan dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya akhirin minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi golongan yang faiz, juga golongan yang aid, dan semua amal ibadah kita yang kita kerjakan di Ramadan diterima oleh Allah, dan segenap kesalahan kita dihapus di maghfirah, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalankan kegiatan sehari-hari pasca Ramadan ini menjadi sebuah pribadi yang baru dengan semangat yang baru. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Anang matur nuwun. Terima kasih. Mbak. Oke, sudah menyempatkan hari ini. Selamat beraktivitas lagi Pak Anang. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia. Oke, apapun versinya sebenarnya tentang halal bihalal ini tujuannya adalah sama gitu ya. Jadi silaturahim. Meskipun tadi benar loh Mbak En, ada istilah-istilah yang kemudian bermunculan ya kayak open house tadi. Yang penting tujuannya sama. Tujuannya sama. Jangan bahasanya Mas. Iya betul, tujuannya sama. Kenapa nggak cari bahasa Jawa aja gitu ya? Apa coba? Lah kalau open house kan rumah dibuka. Oh iya. Apa? Oma dibuka. Oma dibuka. Monggo Oma dibuka. Iya. Kayak Tebu Ireng itu juga ada istilahnya, tapi ini antar teman-teman ya. Di Tebu Ireng open house. Berarti di tanggal itu nanti bisa ketemu sama pengasuh gitu kan. Karena biasanya kan kalau pengasuh ada banyak agenda gitu untuk bersilaturahim kemana-mana gitu. Nah, ada hari tertentu yang itu disampaikannya, wah di Tebu Ireng ini kalau sekarang Gus Kikin ya, ini lagi open house gitu. Warga sekitar bisa datang tuh, gitu. Iya, ada apa harinya? Iya betul. Ini kalau ngomong-ngomong, Mbak Erin kapan open house? Aku kesana mau minta setiap hari jajan Lebaran. Setiap hari open house beneran. Rumah saya buka tiap hari. Iya benar. Tapi nggak banyak juga. Biasanya saya datengin gitu. Iya benar. Karena posisi bukan muda sih. Yang dituakan. Dituakan. Oke, terima kasih untuk yang selalu setia bersama podcast kita, ngobrolin tentang hal-hal yang menarik yang bisa jadi ternyata itu ya kita baru tahu gitu ya. Benar. Jadi tentu seru ya, mudah-mudahan kalau memang ada masukan sekali lagi untuk yang ingin diobrolin tentang banyak hal gitu ya, silakan. Atau juga mau komentar tentang beberapa tradisi yang kita obrolkan tadi terkait halal bihalal di daerahnya atau yang pernah dialami, boleh silakan nanti sampaikan di kolom komentar. Halal bihalal. Oke, terima kasih. Kita pamit ya. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.